Selamat siang, saya akan mempresentasikan metode perancangan arsitektur 1 tipe diagram. Perkenalkan, nama saya Imade Berlan Bintang Membrani, NIM 2020621210088, kelas A2. Yang pertama ada diagram bubble lantai 1. Untuk keterangan garis yang berwarna putih, itu artinya berdekatan. Keterangan garis yang berwarna hitam mudah dijangkau, seperti gambar di samping. Berikutnya ada diagram bubble lantai 2. Di sini hanya ada garis berwarna hitam, yang artinya mudah dijangkau. Selanjutnya ada program fungsi. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain dan keutusan yang dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pengelompokan sivitas pelaku. Yang pertama ada dokter paru dan pernapasan, yang kedua dokter saraf, yang ketiga dokter jantung, yang keempat dokter kandungan, yang kelima dokter spesialis THT, yang keenam perawat, 7 apoteker, 8 pasien, 9 pengunjung. Karakteristik pelaku. Untuk dokter, formal, normatif, disiplin, tegas, privat. Untuk perawat, formal, normatif, disiplin, privat. Apoteker, formal, normatif, disiplin, privat. Untuk pengunjung, formal, umum, biasa. Pasien, sama juga seperti pengunjung. Selanjutnya ada sivitas aktivitas. Pasien, pelaku utama, jenis kegiatan, mengecek kesehatan diri, menginap di ruang rawat inap, melakukan pembayaran, melakukan BAK dan BAB. Untuk dokter, pelaku penunjang, jenis kegiatan, mengecek keadaan pasien, memberi obat kepada pasien, melakukan pekerjaan ilmiah di laboratorium, berinteraksi kepada pasien, melakukan BAK dan BAB. Untuk learning service, pelaku penunjang, jenis kegiatan, membersihkan area klinik, melakukan BAK dan BAB. Untuk staf, pelaku penunjang, jenis kegiatan, mengecek kesediaan klinik, mengurus administrasi pengunjung dan pasien, memberikan informasi kepada pasien, melakukan BAK dan BAB. Perawat, pelaku penunjang, jenis kegiatan, merawat pasien, menjadi asisten dokter, melakukan BAK dan BAB. Selanjutnya ada diagram program. Berikut adalah diagram program, seperti contoh gambar. Selanjutnya ada konseptual program. Bangunan klinik bersama ini dibagi menjadi 2 masa bangunan. Masa bangunan yang pertama terletak di lantai dasar atau lantai 1 yang berisi apotek dan dokter paru, dokter saraf, kandungan, toilet, sedangkan masa bangunan yang kedua berada di lantai 2 yang berisikan ruang dokter penyakit dalam, psikiater, spesialis mata, toilet, dan dokter gigi. Selanjutnya ada konsep sirkulasi. Sirkulasi pada bangunan ini menggunakan sirkulasi linier karena arah sirkulasi mengikuti jalur dari masing-masing ruangan. Berikut contoh jalur sirkulasi pada gambar di atas. Garis yang berwarna biru menunjukkan sirkulasi pengunjung. Garis yang berwarna merah, sirkulasi servis. Garis berwarna hitam, sirkulasi kendaraan. Untuk garis yang berwarna ungu, sirkulasi pengelola. Selanjutnya ada konsep struktur. Pada bagian substruktur, saya menggunakan fondasi telapak karena cocok dengan lokasi set dan aturan bangunan lantai 2 juga seperti itu. Pada bagian superstruktur, saya hanya menggunakan kolom struktur yang berukuran 40 x 40 cm. Pada bagian upper struktur, saya menggunakan kerangka atap baja sebagai struktur utamanya. Selanjutnya ada konteks diagram. Menghadapi ke arah jalan utama dengan orientasi utara-selatan,
Hal ini diperkuat dikarenakan akses menuju set berada di barat, yaitu jalan utama arah lintas matahari berpengaruh asumsi orientasi pada site. Penghawaan alami yang diterima baik, karena angin berhembus dari timur, ditambah lagi pada sisi timur area terbuka yang merupakan jalan raya. Hal tersebut menjadikan penghawaan alami pada bangunan baik. Selanjutnya ada aksonometrik diagram. Di contoh gambar berikut. Selanjutnya ada plan diagram. Untuk dokter, zona yang dituju adalah ruang paru dan pernafasan, ruang dokter saraf, ruang penyakit jantung, ruang kandungan, ruang spesialis THT, toilet. Untuk lantai 2, penyakit dalam, ruang dokter psikiater, ruang spesialis mata, dokter gigi, toilet, dan dokter kelamin. Untuk perawat dan apoteker, zonanya di lantai 1 ada apotek, yang kedua ruang paru dan pernafasan, ruang dokter saraf, ruang penyakit jantung, ruang kandungan, spesialis THT, dan toilet. Untuk lantai 2, penyakit dalam, ruang dokter psikiater, ruang spesialis mata, dokter gigi, toilet, dokter kelamin, dan ruang rawat inap. Untuk pasien dan pengunjung, yang pertama ada apotek, paru-paru, dokter pernafasan, penyakit jantung, ruang kandungan, ruang spesialis THT, toilet. Di lantai 2, ruang penyakit dalam, ruang dokter psikiater, ruang spesialis mata, dokter gigi, toilet, dokter kelamin, dan rawat inap. Skill diagram. Skill diagram pada bangunan ini, yang pertama di ruang paru-paru dan pernapasan ada meja, kursi, hospital bed. Kedua ada UGD, adanya hospital bed, meja, kursi. Yang ketiga ada toilet yang berisikan konsep. Masa diagram. Untuk masa diagram yang berwarna kuning menunjukkan zona utama. Yang berwarna pink zona penunjang, yang warna ungu zona service. Berikutnya ada geometri diagram. Geometri diagram pada bangunan ini terletak pada tampak depan bangunan. Contoh seperti gambar berikut. Berikut presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.